Alhamdulillah wa syukurillah. Meneruskan daripada kita Nurul Yakin tentang dakwah Nabi Muhammad yang pertama-tama menerima dari kaum laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang minggu kemarin yang percaya pertama dari perempuan Siti Khadijah, yang melaksanakan sholat di rumah tangga rumah Nabi kita Muhammad pertama-tama Sayyidina Khadijah dan Rasulullah dan putrinya dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya keluarga sholat dari awal turunnya wahyu perintah sholat. Mereka sudah awal-awal Islam, mereka sudah awal-awal yang memeluk agama Islam. Dari luar sekarang, bukan dari dalam rumah. Tadi semuanya keluarga. Ya, ponakan Sayyidina Ali dipiara sama Rasulullah dari muda. Karena Sayyidina Abu Thalib banyak anaknya diambil, balas budi. Rasulullah dulu ditanggung oleh Abu Thalib. Pas Rasulullah udah jaya sama Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali dibawa ke rumahnya. Ini kemaksud adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Laulal murabbi ma araftu Rabbi, kata Sayyidina Ali. Kalau bukan ada yang mendidikku, aku enggak kenal Allah. Yang mendidiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari orang luar yang menerima, menyambut Islamnya, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nubuwah, kenabian, dari bukan keluarganya Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ya, nasabnya ketemu di dalam Murrah, ya. Ka'ab bin Murrah, Tayyib bin Murrah, adik kakak dari Quraisy. Karena sadiqan Rasulullah, qabla al-bi'dah, teman dagang Rasulullah SAW. Tadi dia dengan kepercayaannya Sayyidatuna Khadijah, pedagang-pedagang ulung seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, itu pedagang-pedagang di jahiliyah udah kenal mengenal, sering rihlah, sering ke Syam, sering ke Yaman, membawa dagangan, belanja, pulang bawa belanja, pergi bawa dagangan, pulang bawa dagangan. Nah, kenal tuh di dalam jahiliyah, gam dan nubuwah. Dan tahu Nabi udah disebut Al-Amin, Nabi kita. Dagangnya jujur, ya, sifat amanatnya, ya. Sayyidatuna Khadijah terharu ke polosan Nabi di dalam berdagang, apa saja dia nggak ada dustanya, nggak ada mencurinya, nggak ada apa-apanya, sampai teman-temannya tahu semuanya yang jago dagang. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlaq, menolong temannya, membantu ya orang-orang keluarga Quraisynya, familinya, membuat jamuan setiap minggu hari Jumat, mengumpulkannya. Kalau ada yang susah dibantu sama Nabi, dianterin sampai dilulusin hajatnya sama Nabi. Dia terkenal di Quraisy, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Sayyidatuna, innaka latasilur rahim wa taksibul adil ma'dum, ya, wa tugrid baif, ya. Banyak kelebihan-kelebihan pujian kepada Nabi dari Sayyidatuna Khadijah. Walam ya'ad alaihi kadhiba, enggak pernah Nabi bohong, berdusta dengan teman-temannya, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sa'ad bin Waqqas, dengan Zubair bin Awam, pedagang-pedagang Abdurrahman bin Auf, Tujarur Rahman. Ya, enggak ada dusta di dalam dagangannya, enggak ada khianat, dia jujur di dalam dagangan, dipercaya. Maka tatkala datang berita Nabi diangkat menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar paling pertama yang percaya, pertama yang membenarkan kenabian Nabi kita. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad, wa saddaqa bihi, dan dibenarkan kebenaran itu oleh seseorang yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Wa qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, innaka anta ahlus sidq. Dengan aku tebus ibu bapakku, demi nyawa bapak ibuku, katanya, engkau aku kenal, engkau orang yang jujur, benar. Nggak mungkin kau membawa berita-berita dari langit dengan bohong. Sedangkan dagang aja omongan-omongan dunia benar, apalagi ini omongan langit. Nggak mungkin Rasulullah SAW berdusta. Dan itu bukan kalam manusia, kalamullah, ya, kalamun jadimun azaliyun arabiyun, ya.
Kalau sastra jahiliyah diterima sama Sayyidina Abu Bakar langsung, asyhadu an la ilaha wa annaka rasulullah, engkau betul-betul Rasulullah. Langsung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang yang terkemuka, orang yang diagungkan, dimuliakan karena luas rezekinya, hartanya, dengan mulia, orang dermawan, orang yang murah, ya, dan dia juga hati-hati, afif, orang yang mempunyai harga diri, yang mempunyai harga muka di dalam Quraisy, ya. Sayyidina Abu Bakar sakhi, memberi tanpa diminta, ya. Yubdilul mal, habis hartanya untuk kebaikan, untuk amal-amal baik. Muhabbaban fi qaumih, dia dicintai oleh kaumnya dari suku bangsa Murrah, ya. Hasanal majalasah, duduk terhormat, orangnya necis, orangnya hibbul jamal, orangnya nggak mau bertengkar, orangnya mencemooh. Itu Sayyidina Abu Bakar, banyak dipuji Sayyidina Abu Bakar, punya akhlak-akhlak jahiliyah tapi sudah adil. Maka Rasulullah berkata, bu'ithu innama bu'ithu liutammima makarima, liutammima, untuk menyempurnakan segala makarimul akhlak yang ada di dalam sebagian orang-orang sebelum Islam jahiliyah. Walidzalika kulluh kana min Rasulillah bi manzilatil wazir. Maka dengan akhlak yang bagus, sifat yang bagus, kejujuran di dalam dagang, mempercayai Rasulullah langsung, Rasulullah jadikan wazir, menterinya. Masya Allah. Lau kata Rasulullah SAW, lau takhadtu khalilan la takhadtu Abu Bakar khalila. Kalau aku dibolehkan mengambil teman dekat Khalilullah, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tapi aku pengen ambil Sayyidina Abu Bakar menjadi khalil aku, teman, ya, yang paling dekat, ya. Fakana yastashiru fi umuri kulliha wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Selalu musyawarat sama Sayyidina Abu Bakar karena sama seumur, hampir nggak beda jauh. Punya pengalaman-pengalaman dagang, pengalaman-pengalaman orang-orang Quraisy, akhlak-akhlak orang yang buruk. Ya. Fi umurih kulliha. Selalu apa masalah curhatnya, bertemannya dengan Sayyidina Abu Bakar sebelum Islam, di dalam dia masa berdagang. Ma da'autu ahadan illa Islam illa kanat lahu kabwah. Tidaklah aku, katanya, mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, pasti aku dapat rintangan. Susah masukin orang-orang Islam di zaman Quraisy. Ya, Ghaira Abi Bakar, yang paling gampang Sayyidina Abu Bakar. Diajak apa aja mau, diajak apa saja mau, diajak bangun malam, diajak dakwah gelap-gelap, sembunyi-sembunyi, diajak untuk membebaskan budak belian, apa saja, apa yang Rasulullah mau langsung diikut. Masya Allah. Kalau yang lain, waduh, susah katanya, dapat halangan aku berdakwah dengan kaum Quraisy. Ghaira Abu Bakar, selain Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mudah dakwahku, gampang aku ngajak dia. Orang ngajak kebaikan susah sekarang, maka dia yang paling mudah daripada orang-orang lain di dalam aku ngajak ke dalam Islam. Bukan dakwah ila Islam sirran, ya. Waktu itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, malam-malam di Darul Arqam Ibn Al-Arqam, hadiran, sangat hati-hati, takut ada yang ngaduin ke Abu Jahal, ke Abu Lahab dan lain-lain, dimusuhin langsung. Uqbah Ibn Mu'id itu mata-mata malam. Kalau ada yang masuk Islam, ada yang budak yang ikut sama Rasulullah, paginya habis di pentang, disalib, ada gebukin, ditusuk, dimatiin kalau bisa. Minkum faja'atil Arab bi amrin syadidin kahakada. Karena takut segala sesuatu nanti mata-matanya daripada orang Arab tersebut yang sangat kejam. Kalau mendapati ada yang masuk Islam ngikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayas'ub istislamuhum. Susah masuk Islamnya mereka. Nggak bisa masuk Islam, susah itu. Orang yang mau masuk Islam yang nggak dikasih, ya. Yang pertama katanya keluarga yang dibunuh Sayyidina Ammar, bapaknya nama Yasir, ya. Yasir, ya. Ibunya Sumayyah begitu juga dia bunuh karena ketahuan ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yad'u ila man yafiq bih. Rasulullah SAW mengajak
untuk masuk Islam dan berdakwah di tengah malam kecuali orang yang dipercaya. Kenapa? Takut-takut mata-mata. Takut-takut dia bukan mata-mata, takut-takut ketangkep, kesian dia. Kalau ketangkep sama orang Quraisy mati, disiksa. Ngapain ente keluar dari agama Allah wal Uzza? Ya, jangan ikutin dakwahnya Muhammad. La ilaha illallah sampai begitu. Maka hati-hati Rasulullah. Siapa yang dipercaya? Sayyidina Abu Bakar. Kalau dari Sayyidina Abu Bakar, ane percaya. Yang dibawa Sayyidina Abu Bakar, ane percaya. Ngintip-ngintip masuk ke Darul Arqam. Hati-hati nih, ada orang-orang mata-mata ntar kita kena semua, dibilangin nama dia, diaduin. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar bawa budak baru diajak, temennya baru diajak, Sayyidina Utsman baru masuk Islam, Sayyidina Zubair bin Awam masuk Islam, wah percaya. Nggak mungkin mata-mata dia, nggak mungkin dia orang-orang yang setengah-setengah. Pasti sudah dipercaya sama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah percaya yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar yang teman-teman masuk di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu semua di tangan Sayyidina Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, Tujjarur Rahman, masuk Islamnya dengan perantara dikenali nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Teman-teman dagang semua, pedagang-pedagang, saudagar semuanya itu, ya. Orang-orang yang dia kenal, nggak mungkin dia bakal mengadu, nggak mungkin dia bakal membuka rahasia dakwah malam di Darul Arqam kepada orang-orang jahiliyah. Begitu sahabatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar pembelaannya, dan Sayyidina Utsman nanti Sayyidina Zubair bin Al-Awwam suaminya tadi, ya, daripada Asma binti Abi Bakar, mantu, ya, diajak. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, ya, terkenal dia masing Quraisy, semuanya Quraisy, ya, dari Bani Kilab, ya. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Bani Zuhrah, orang Quraisy juga. Itu semuanya yang berusaha. Sayyidina Abu Bakar, teman-teman dagangnya diajak untuk masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani. Fatihah.